Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatina Nur Aizah dengan NIM 123450072 dari kelompok 5 ADS izin menganalisis kasus pertama yang memiliki dua variabel berupa nilai SNBT dan provinsi. Oke, jadi pertama untuk tabelnya karena aku udah simpen, bisa langsung di copy paste aja. Selanjutnya kita masuk ke R dan masuk ke library. Read Excel. Sorry. Ini live. Oke. Setelah itu kita bikin variabel berupa tabel sama dengan pakai fungsi yang untuk melihat file Excel, langsung di paste. Ternyata belum kita paste file. Oke, ini semua garingnya diganti. Oke, selanjutnya kita masukin fungsi view dengan variabel data. Oke, udah. Untuk bikin boxplot kita bisa langsung masukin aja fungsi boxplot. Untuk variabelnya itu kan ada dua, ada nilai SNBT dan provinsi. Otomatis sumbu X dan Y-nya kalau nggak nilai SNBT ya provinsi gitu. Pertama kita harus tahu dulu sumbu Y-nya itu mau pakai yang mana. Untuk sumbu Y itu aku pakai nilai SNBT provinsi. Lalu untuk datanya itu pakai data yang berupa view atau ibaratnya datanya itu dari tabel nilai SNBT Provinsi Sumatera. Data setelah itu kita kasih nama gambar boxplotnya dengan nama boxplot nilai SNBT per provinsi. Bisa dimasukin juga untuk nama sumbu X nya. Untuk sumbu X nya berarti kita pakai provinsi, sedangkan untuk sumbu Y nya kita pakai nilai SNBT. Lalu untuk estetika kita bisa pakai parameter border, warnanya bisa kita ganti-ganti, cuma di sini aku mau pakai black. Untuk colornya juga bisa diganti, karena berdasarkan data ini itu kita tahu bahwa provinsinya itu ada 5, ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Lampung, sama Sumatera Selatan. Otomatis boxplotnya juga ada 5. Jadi di sini aku mau bikin warnanya ada 5. Pink, red, magenta, purple. Apa lagi? Light green. Oke, bisa langsung kita run aja. Oke, jadi ternyata error dan ada kesalahan di sini. Datanya harusnya kita tulis tabel. Jadi untuk ngelihat datanya kita pisahin lagi.
Oke, kita print untuk ini aja itu bakal langsung isi tabel, sedangkan untuk data ini langsung mengarah ke tabel atau ke data atau ke Excelnya, maaf. Oke, ini kita run akan memunculkan box plot berupa perbandingan antar nilai SNBT dan juga provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sarvina dengan NIM 123450008. Di sini saya akan menerangkan mengenai uji ANOVA dalam kasus satu arah, yang dimana sebelumnya telah dijelaskan mengenai pembuatan box plot. Sehingga di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan dari uji ANOVA dalam kasus satu arah. Di mana yang pertama, kita akan menghitung kuadrat tengah, di mana menghitung kuadrat tengah ini terbagi menjadi dua, yaitu kuadrat tengah perlakuan, di mana kuadrat tengah perlakuan dapat kita cari dengan menggunakan rumus jumlah kuadrat antar perlakuan dibagi dengan derajat kebebasan perlakuan, atau KTP sama dengan JKP dibagi dengan DFP. Kemudian ada kuadrat tengah galat, dapat dicari dengan menggunakan rumus jumlah kuadrat antar galat dibagi derajat kebebasan galat, atau KTG sama dengan JKG dibagi DFG. Kemudian kita akan menggunakan rumus KT, di mana kode ini digunakan untuk menggabungkan dua nilai, yaitu KTP dan KTG menjadi satu vektor yang disebut KT. Sehingga apabila kode ini dijalankan akan menghasilkan output berupa nilai nilai KTP yaitu 9,577153 dikali 10 pangkat 15 dan nilai KTG adalah 1,881257 dikali 10 pangkat 14. Kemudian kita akan melakukan F hitung dan nilai p-value, di mana F hitung dapat kita artikan sebagai atau dapat kita cari dari perbandingan kuadrat tengah, perlakuan, dan kuadrat tengah galat. Atau F hitung sama dengan KTP dibagi dengan KTG. Kemudian untuk mencari p-value, di mana p-value ini menghitung nilai P untuk F hitung berdasarkan distribusi F. Atau p-value dapat kita cari dengan menggunakan rumus PF buka kurung F hitung, derajat kebebasan perlakuan, derajat kebebasan galat, lower tail sama dengan F atau false. Sehingga apabila kode ini kita jalankan, akan menghasilkan output berupa F hitung bernilai sebesar 50,90825 dan nilai dari p-value sebesar 1,48295 1 dikali 10 pangkat min 10. Kemudian kita akan melakukan uji ANOVA, di mana uji ANOVA ini dapat kita cari dengan menggunakan rumus ANOVA sama dengan AOV buka kurung data SNBT dengan data provinsi, di mana kode ini digunakan untuk melakukan uji ANOVA satu arah, untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan dalam nilai SNBT antar provinsi. Kemudian kita akan menggunakan fungsi summary ANOVA, di mana fungsi ini digunakan untuk menampilkan hasil ringkasan dari model ANOVA yang mencakup F statistik, derajat kebebasan, jumlah kuadrat, hingga nilai dari p-value. Sehingga apabila kode ini dijalankan akan menghasilkan output sebagai berikut. Mulai dari derajat kebebasan, mulai dari jumlah kuadrat, mulai dari F statistik, hingga nilai dari p-value. Kemudian kita akan menguji plot diagnostik untuk uji ANOVA dengan menggunakan rumus plot ANOVA, 1, di mana plot ini digunakan untuk memeriksa apakah residual atau kesalahan terdistribusi secara acak, di mana ini merupakan asumsi dasar dari ANOVA. Sehingga apabila kode ini kita jalankan akan menghasilkan output sebagai berikut. Kemudian selanjutnya, kita akan melakukan uji asumsi normalitas residual, di mana kita akan menggunakan fungsi plot sama plot buka kurung ANOVA, 2, di mana plot ini digunakan untuk memeriksa apakah residual mengikuti distribusi normal. Jika titik-titik pada plot membentuk garis lurus, maka asumsi normalitas dianggap terpenuhi.
Kemudian kita juga akan menggunakan fungsi sisa sama dengan residuals ANOVA, di mana fungsi ini digunakan untuk mengambil residual atau selisih antara nilai yang diamati dan nilai yang diprediksi dari model ANOVA. Sehingga apabila kode ini kita jalankan, akan menghasilkan output sebagai berikut. Kemudian, kita akan melakukan uji normalitas pada residual dengan menggunakan rumus dari library T-series, yaitu jarque.bera.test buka kurung sisa, di mana fungsi ini atau uji jarque-bera ini digunakan untuk menguji apakah residual mengikuti distribusi normal. Jika p-value kecil, maka residual tidak terdistribusi normal. Kemudian kita juga akan melakukan uji Shapiro-Wilk, di mana uji ini dapat kita gunakan dengan menggunakan rumus Shapiro.test buka kurung sisa, di mana uji ini digunakan untuk uji lain untuk memeriksa normalitas residual. Jika p-value kecil, maka residual tidak normal. Sehingga apabila kode ini dijalankan akan menghasilkan output berupa Jarque-Bera test, yaitu data sisa di mana X square sama dengan 0,95523 dengan derajat kebebasan 2 dan nilai p-value sebesar 0,6203. Kemudian, dengan menggunakan rumus atau Shapiro-Wilk normality test, didapatkan data sisa dengan W sama dengan 0,9861 dan nilai dari p-value sebesar 0,8961. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fabio Boncito dari kelompok 5. Saya pada video kali ini akan membahas nomor atau topik yang mengenai Leibniz test atau uji homogenitas, uji BNT, dan uji BND pada sebuah kasus yang telah diberikan, yaitu mengenai nilai SNBT di Pulau Sumatera. Lalu pertama saya akan menggunakan Leibniz test untuk mencari uji homogenitas atau homogenitas di dalam kasus tersebut. Yang pertama ialah kita akan mencari tahu apa itu Leibniz test. Leibniz test digunakan untuk menguji homogenitas varians antar kelompok dalam data. Jika varians tidak berbeda secara signifikan, asumsi homogenitas varians terpenuhi. Yang penting dalam analisis varians ANOVA. Tahap pembuatan Leibniz test. Pertama, saat kita ingin membuat kode, kita harus menginstal library bernama car. Lalu, install library bernama read Excel. Yang ketiga, memasukkan data atau pembacaan data menggunakan read Excel, yang dimana data tersebut berupa nilai SNBT Provinsi Sumatera. Lalu, memastikan kalau nilai tersebut atau kolom provinsi sebagai faktor di dalam Excel tersebut, yang dimana data lambang dolar provinsi as a factor data dolar provinsi. Lalu kita mendeklarasi Leibniz test. Leibniz test rumus Leibniz test atau homogenitas ialah Leibniz test data dolar nilai SNBT garis data dolar provinsi. Lalu kita lihat hasilnya menggunakan view atau print. Dan inilah hasilnya. Yang terdapat F-value, nilai F-value dalam grup dengan data frame 4 yaitu 0,2740964 dengan PR nilai kritis yaitu lebih dari F yaitu 0,8926982. Bisa kita lihat di sini. Lalu ada informasi tambahan mengenai baris data dolar provinsi as a factor, itu memastikan bahwa provinsi dikonversi menjadi faktor, yang seperti kata yang saya tadi, yang diperlukan untuk pengelompokan dalam Leibniz test. Lalu ada uji BNJ, yaitu uji beda nyata jujur atau TUKI HST.
Uji BNJ atau TUKI HSD digunakan sebagai uji lanjut pasca ANOVA untuk membandingkan rata-rata antar kelompok secara berpasangan. Setelah kita melakukan uji BNT, uji Levenes test atau homogenitas, kita melanjutkan uji tersebut dengan uji BNJ, di mana if Levenes test dolar lebih dari nilai kritis kritisnya dolar PRV lebih dari 0,05, maaf, ANOVA result sama dengan AOV ya SNBT garis provinsi data sama dengan data. Kesimpulan ANOVA, kesimpulan dari hasil ANOVA tersebut, lalu kita print. Lalu jika ANOVA summary lebih dari kurang dari 0,05, hasil dari uji BNT akan memprint dari else yang telah diberikan, yaitu hasil ANOVA tidak signifikan atau asumsi homogenitas varian tidak terpenuhi. Karena setelah kita run, kesimpulan yang dapat diberikan oleh uji BNT ialah hasil ANOVA tidak signifikan, tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata provinsi dengan nilai residual, yaitu dari data frame-nya 35 dan statistika deskriptif lainnya dan F-value-nya juga. Lalu terdapat uji BNT, uji beda nyata terkecil atau LSD test. Uji BNT digunakan sebagai uji lanjut untuk membandingkan perbedaan rata-rata yang signifikan antar kelompok. Setelah kita mencari homogenitas dengan hal yang sama, kita jangan lupa juga menginstal library Agricole, lalu melakukan hal yang sama-sama seperti uji homogenitas sampai print Levenes test. Jika asumsi homogenitas varian terpenuhi, lanjutkan ke ANOVA. Sama seperti tadi, melakukan uji ANOVA, interpretasi hasil ANOVA. Jika hasil ANOVA signifikan, lakukan uji lanjut post HOC. Uji BNJ sebagai uji lanjut. TUKI underscore result, TUKI HSD, ANOVA result, print TUKI result. Menampilkan hasil TUKI HSD di konsol atau pada lembaran output. Lalu visualisasi hasil TUKI HSD, plot TUKI result, last kolom blue main hasil TUKI HSD. Uji LSD opsional menggunakan fungsi LSD test dari Agricole, menampilkan hasil LSD di konsol. Untuk melakukan visualisasi, kita harus menginstal library ggplot2, tapi karena saya tidak menginstal, jadi tidak akan tervisualisasi. Namun saya akan hanya ingin mencari kesimpulan yang didapatkan. Jadi kesimpulan yang didapatkan ialah hasil ANOVA tidak signifikan, tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata di provinsi tersebut dari nilai SNBT. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan dari pembahasan saya. Jika ada salah kata atau hal lainnya yang tidak terlalu jelas dalam penyampaian saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya distributor Paraska dengan NIM 123450046. Di sini saya akan menjelaskan tentang tadi kasus nomor 2 yang membahas tentang analisis dari nilai SNBT suatu provinsi dan lokasi. Yang pertama, kita menginput data dari Excel ke dalam R. Kemudian kita copy, terus kita taruh di sini. Lalu untuk membuat box plot, kita menggunakan rumus ini yang di dalamnya diisi nilai data, nilai SNBT sama nilai data lokasi. Terus untuk sumbu X-nya di sini kita taruh lokasinya, untuk sumbu Y-nya kita taruh nilai SNBT. Kemudian kita coba
kemungkinan hasil yang hampir nanti seperti ini. Jadi ini lokasinya dan ini nilai SNBT-nya. Ini untuk box plot. Terus untuk yang kedua box plot dari nilai SNBT-nya dan provinsinya. Jadi untuk sumbu X-nya ditaruh provinsi dan sumbu Y-nya ditaruh nilai SNBT-nya. Nah, jadi itu nilai SNBT-nya range dari 560, 550, 600, 630, 940. Kemudian untuk sumbu X-nya itu ditaruh provinsinya, yaitu ada Lampung, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Jadi di sini bisa dilihat nilai rata-rata nilai SNBT paling tinggi itu ada di Riau. Gitu. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Romuald TPS Laban dengan NIM 1W3450014. ANOVA atau analisis varians adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara lebih dari dua kelompok. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok-kelompok tersebut. Berdasarkan varians data, dalam ANOVA, hipotesis nol itu menyatakan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata antar kelompok, sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa ada perbedaan yang signifikan. ANOVA digunakan pada berbagai jenis data seperti dalam eksperimen atau penelitian dengan asumsi bahwa data bersifat independen, distribusi normal, dan memiliki varians yang homogen. Hasil dari ANOVA ditentukan dengan menghitung nilai F yang merupakan rasio antara varians antar kelompok dan varians dalam kelompok. Jika nilai F yang dihitung lebih besar dari nilai kritis atau p-value lebih kecil dan tingkat signifikansinya, maka hipotesis nol ditolak, yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan antar kelompok. Namun, ANOVA tidak memberitahu kelompok mana yang berbeda, sehingga uji lanjutan atau post hoc yang diperlukan untuk mengetahui perbedaan spesifik antar kelompok. Secara keseluruhan, ANOVA adalah alat yang efektif untuk analisis perbandingan kelompok yang lebih kompleks, tetapi hasilnya harus dievaluasi dengan cermat sesuai asumsi yang ada.